Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi baru ya, yaitu mengenai matriks. Oke, langsung saja. Perhatikan tabel ilustrasi berikut. Nah, ini adalah tabel presensi siswa kelas 11 MIPA SMA X. Seperti yang teman-teman tahu, tabel itu tersusun dari baris. Baris itu yang mendatar dan kolom. Kolom itu yang menurun. Coba perhatikan keterangannya di sini ada sakit izin alfa, itu adalah judul kolom. Kemudian nama siswa di sini adalah judul barisnya yang mendatar. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya dari sakit, izin, dan alfa. Bagaimana jika judul baris dan kolomnya saya hilangkan? Nah, betul seperti ini ya. Jadi terbentuk susunan bilangan sebagai berikut. Nah, ini dari keterangan yang tadi. Inilah yang disebut matriks yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, kita langsung masuk ke pengenalan matriks. Definisi matriks. Nah, jadi matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan yang dibatasi tanda kurung, yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang menyusun baris ataupun kolom dari suatu matriks disebut elemen-elemen matriks. Lanjut. Untuk catatan ya, penamaan suatu matriks menggunakan huruf besar atau kapital. Contohnya seperti ini. A. Nah, ini harus menggunakan huruf kapital karena ini menandakan atau dibaca dengan matriks A. Ini bacanya adalah matriks A sama dengan, nah, seperti ini. Ini adalah elemen-elemen di dalam matriks. Begitu. Nah, kembali ke definisi yang tadi ya, matriks itu kan susunan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom. Sekarang kita tunjukkan barisnya mana dan kolomnya yang mana. Nah, betul, ini ya barisnya. Jadi baris itu yang mendatar 1, 3, 4, 0, 7, 2, 5, 1, 0 yang mendatar ya. Ini adalah baris. Nah, bagaimana kolomnya? Nah, ini adalah kolomnya. Kolom itu yang menurun. Jangan sampai tertukar ya. 371, 105, 420 itu adalah kolomnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan yang matriks ini? Kita langsung ke keterangannya ya. Oke, yang harus kalian tahu, matriks itu memiliki ordo. Jadi ordo itu apa? Ordo adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Contohnya ini matriks A. Matriks A memiliki baris berapa? Memiliki baris 3 ya. Ini 1, 2 dan 3 ini. Kemudian kolomnya berapa? 1, 2, 3. 3 kolom ya. Jadi ordonya berapa? Banyaknya baris 3 kali banyak kolom 3. Maka ordonya dari matriks A 3 kali 3. Kemudian bilangan yang disusun disebut elemen. Nah, ini ya, bilangan yang ada di dalam kurung ini namanya elemen-elemen matriks. Kemudian matriks A memiliki elemen-elemen tadi sudah ya, ini elemen-elemennya. Kemudian, nah, A11 sekarang. Ini maksudnya bagaimana sih? Jadi A11 ini adalah letaknya suatu elemen matriks atau posisinya. A11 itu bacanya adalah elemen baris ke-1, dan kolom ke-1. Nah, coba kita tunjukkan. Baris ke-1, ini baris ke-1, dan kolom ke-1, ini kolom ke-1, maka ini ya 1. Maka elemennya menunjukkan bilangan 1. Nah, sekarang A11, A12, A13 itu adalah elemen-elemen matriks penyusun baris ke-1. Ini baris ke-1, begitupun dengan yang ini. Ini baris kedua dan ini baris ketiga. Kemudian A11, A21, dan A31 itu adalah elemen matriks penyusun kolom ke-1. Begitupun dengan yang ini. Dengan yang ini juga. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya. Diketahui matriks A. Ini ya, 134, 072, 510. Nah, ini kita langsung masuk ke penyelesaiannya ya.
Sekarang kita, sekarang kita yang A. Tentukan elemen baris pertama, kedua, ketiga, dan kolom ketiga, kedua, dan pertama. Oke. Nah, ini adalah elemen penyusun baris pertama. 1, 3, 4. Ini baris pertama. Kemudian baris keduanya 072. Ini elemennya. Kemudian 510 itu adalah elemen penyusun baris ketiga. Nah, kolomnya untuk yang kolom ketiga ini 420 itu adalah elemen penyusun kolom ketiga. 371 itu adalah penyusun kolom kedua. Dan 105 itu adalah elemen penyusun kolom pertama. Ini. Oke, kemudian yang B, tentukan elemen penyusun baris ketiga dan kolom ke-1. Oke, penyusun baris ketiga. Baris ketiga mana? Ini ya, baris ketiga. Kolom ke-1 ini. Oke. Nah, dapat hasilnya 5. Jadi 5 adalah elemen penyusun baris ketiga dan kolom ke-1. Sekarang yang C, tentukan ordo dari matriks A. Nah, ordonya adalah baris kali kolom. Barisnya berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Kolomnya ada 3. Maka 3 kali 3 ordonya. Atau dapat dinotasikan A3 kali 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama ada jenis matriks ditinjau dari banyaknya baris dan kolom penyusunnya. Yang pertama, matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris. Contohnya ini, matriks B. Nah, ini hanya memiliki satu baris ya. Begitupun dengan matriks C. Nah, ini juga memiliki satu baris. Nah, sama-sama memiliki 3 kolom ya. 1, 2, 3. Begitupun dengan matriks C. Kemudian yang kedua, matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Nah, ini ya, contohnya matriks A dan matriks D. Nih, satu kolom dengan 2 baris. Yang matriks D, satu kolom, jumlah barisnya ada 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki banyak baris dan kolom sama. Jadi intinya adalah matriks persegi itu memiliki jumlah baris dan kolom sama. Oke, lanjut. Nah, ini contoh matriks persegi. Matriks C. Nah, coba kita hitung ya, ada berapa barisnya? 3. 1, 2, 3. Kemudian kolomnya 1, 2, 3. Oke, sekarang ini. Perhatikan di sini ada tanda panah merah. Ini adalah diagonal utamanya. Diagonal utama itu yang menyilang ya. Oke, kita kembali lagi ke matriks persegi. Nah, banyaknya baris tadi ada 3, banyak kolom 3, sama ya. Jadi dapat disimpulkan matriks C itu adalah matriks berordo 3 kali 3. Kemudian yang kedua ada jenis matriks ditinjau dari elemen penyusunnya. Yang pertama, matriks segitiga atas. Nah, maksudnya yaitu matriks yang elemen-elemennya itu di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Kita cari diagonal utamanya dulu. Ini ya diagonal utamanya. 1 min 1, 5. Nah, di sini letaknya. Maka A dapat disimpulkan bahwa matriks segitiga atas. Begitu. Lanjut. Sekarang matriks segitiga bawah. Ini adalah kebalikan dari matriks segitiga atas. Pengertiannya adalah matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, coba kita cari dulu diagonal utamanya. Ini ya, 1 min 1, 5. Nah, di atas diagonal utamanya mana? Ini ya. Nah, ini. Nah, maka dapat disimpulkan matriks B itu adalah matriks segitiga bawah. Begitu. Kemudian ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah
dan di atas diagonal utamanya bernilai 0. Kita cari ya diagonal utamanya. Nah, ini ya diagonal utamanya. Nah, tadi pengertiannya adalah elemen-elemen di bawah dan di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, begitu ya. Oke, sekarang matriks identitas. Simbol atau lambangnya adalah I kapital ya. Ini adalah simbol matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Jadi diagonal utamanya ini nilainya 1 semua. Begitu. Nah, ini ya matriks. Nah, maka ini termasuk matriks identitas. Sekarang kita beralih ke transpose matriks. Nah, jadi transpose matriks itu dapat ditulis ini saya beri contoh A, matriks A ya, maka dapat ditulis A pangkat T. Ini adalah simbol dari transpose matriks, begitu. Nah, pengertiannya adalah matriks baru di mana elemen baris matriks A pangkat T ini merupakan kolom matriks A. Maksudnya bagaimana? Jadi transpose matriks itu pada dasarnya adalah kita mengubah baris keberapa menjadi kolom keberapa, atau sebaliknya, karena ada dua kemungkinan kita dapat mengubah suatu matriks, yaitu mengubah kolom keberapa menjadi baris keberapa. Oke, begitu ya. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Ini saya beri contoh matriks A. Elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana transpose matriksnya? Nah, di sini saya mau mentranspose matriks A dari mengubah kolom, ini ya kolom pertama, saya ubah menjadi ini. Nah, maka bagaimana? Nah, ini sama saja mengubah kolom ke 1 menjadi baris ke 1. Nah, ini adalah bentuk transpose matriks A. Nah, yang lain mengikuti. Nah, ini mengubah kolom menjadi baris. Ini bisa juga kita mengubah matriks A ini dari baris menjadi kolom. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke kesamaan dua matriks. Jadi maksudnya adalah matriks A sama dengan matriks B jika yang pertama ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Nah, maksudnya bagaimana? Jika matriks A itu ordonya 2 kali 2, maka matriks B juga harus 2 kali 2, seperti itu. Paham? Yang kedua, elemen yang seletak sama. Maksudnya bagaimana? Misalkan nih, ada suatu matriks dengan elemen pada baris pertama, kolom pertama nilainya 1. Nah, maka pada matriks yang B, elemennya pada baris pertama, kolom pertama nilainya juga 1. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, ini saya beri contoh matriks A seperti ini dan matriks B seperti ini. Ini sudah diketahui ya. Sekilas memang nampak beda ya kalau kita lihat dari angkanya. Tapi kalau coba kita bandingkan apakah sama atau tidak, kita tunjukkan ya. Oke, tadi kesamaan dua matriks itu jika matriks A sama dengan matriks B itu, maka coba ini matriksnya seletak ya, ada di baris pertama kolom pertama, yang matriks B juga sama, baris pertama kolom pertama. Apakah nilainya sama? Sama ya, jadi 3 itu sama dengan 6/2. 6/2 itu kan juga 3 kan, nah maka sama. Oke, sekarang berikutnya. Nah, ini -1, -1 sama ya, ini ada di baris pertama kolom kedua. Begitupun juga ini, baris pertama kolom kedua. Gitu. Oke, sama ya nilainya. Nah, kemudian yang ini akar 9, yang sini 3. Ini sama ya, baris kedua kolom pertama. Yang matriks B baris kedua kolom pertama. Apakah nilainya sama?
sama ya. Akar 2 dari 9 itu kan sama dengan 3. Nah, sama kan? 3 sama dengan 3. Oke, sekarang berikutnya 2 dengan akar 4. Perhatikan di sini, ini ada di baris kedua, kolom kedua. Ini baris kedua, kolom kedua. Apakah sama? Tentu sama. Kenapa? Karena akar 2 dari 4 itu kan sama dengan 2. Nah, maka sama ya, 2 sama dengan 2. Begitu. Nah, sampai sini ya materi pengenalan matriksnya. Nah, oke. Sudah selesai untuk materi pengenalan matriks. Apabila masih bingung, silahkan bisa kita diskusikan nanti lewat WhatsApp group atau di Google Classroom. Silahkan. Jika ada yang masih bingung juga boleh ditanyakan ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.